Welcome to Radiasi Psikologi. Sebelum kita lebih jauh lagi, dan ini merupakan video pertama kita, lebih baik kita berkenalan dulu nih dengan siapa sih saya dan siapa sih teman saya yang di sebelah sini atau sebelah sini nih. Oke, hai semuanya, kenalin namaku Krista. Hai, namaku Audrey. Dan untuk bulan ini kita akan mengusung tema besar yaitu tentang tak kenal maka tak sayang. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai kenalan dengan psikologi. Dengan data-data yang tentunya sudah pasti approved by Radiasi Psikologi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's prepare our open mind and let's dive in. Oke, nah teman-teman pasti masih penasaran nih, meskipun kita sudah kenalan, tapi kenapa sih kita itu memutuskan untuk membuat podcast ini? Nah, sebenarnya saya maupun Krista, kita dua-dua adalah lulusan dari Fakultas Psikologi, dan kita pingin banget berbagi ilmu psikologi kepada teman-teman semuanya. Betul banget. Nah, tapi pertanyaannya nih, Dre, kenapa sih kita kenapa kita di tempat yang berbeda? Kenapa kita nggak di satu frame dengan satu kamera, kita ngobrol gitu? Kenapa kita harus menggunakan media yang seperti ini? Nah, ini mau dijelasin di awal, posisi kita itu LDR. Gitu. Jadi Audrey ada di Surabaya dan aku ada di Jakarta. Jadi nanti kalau misalnya mendengar ada logat-logat Surabaya yang medok dan lain sebagainya, itu mohon dimaklumin aja. Karena sebetulnya kita sama-sama dari Surabaya, kayak gitu. Nah, terus, kenapa sih nama kita itu adalah Radiasi Psikologi? Sebelum kita makin jauh lagi, kita kenalan dulu dong sama kulit-kulitnya, ya kan, Dre? Kenapa kita memberikan nama Radiasi Psikologi? Nah, dari kata radiasi sendiri, teman-teman, jadi radiasi, kalau misalnya teman-teman search di Google gitu, jadi radiasi itu adalah proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan diserap oleh benda lain. Nah, berdasarkan itu dari kata-kata radiasi sendiri, nah kita kepingin, kita bukan ingin mengajarkan, kita hanya kepingin sharing tentang dunia psikologi ke teman-teman yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk belajar psikologi. Itu tidak menjadi masalah, nggak harus lulusan teman-teman nggak harus mengambil kuliah psikologi supaya tahu tentang psikologi, nggak perlu kayak gitu, karena kita akan sharing yang mungkin nggak terlalu banyak, sedikit-sedikit yang kita tahu dan yang sudah kita cari tahu juga data-datanya, dan kita akan share ke teman-teman melalui media online seperti itu. Ya, dan maka dari itu juga kenapa nama podcast kita adalah Approved by Radiasi Psikologi, karena kita adalah penyaring ya bagi teman-teman gitu. Jadi kita sudah mencari banyak sekali data-data yang tentunya teman-teman tahu gitu, banyak sekali sumber-sumber data yang ada di internet, dan siapapun bisa menuliskan sumber-sumber data tersebut. Kita dari Radiasi Psikologi, kita melakukan pengajian gitu ya terhadap data-data tersebut dan membandingkannya dengan ilmu-ilmu yang sudah kita terima pada saat kita belajar psikologi. Makanya nama podcastnya adalah Approved, karena udah approved by Radiasi Psikologi. Betul banget. Nah, sekarang kita lanjut nih ke topiknya, Dre. Karena topik kita itu adalah tentang psikologi. Alangkah baiknya kita tahu dulu nih, psikologi itu sebetulnya apa sih? Arti kata dasar psikologi itu apa? Nah, psikologi itu memiliki kata dasar psyche atau psyche dan logos. Itu dari bahasa Yunani. Psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi psyche dan logos itu adalah, kalau digabungin, adalah ilmu tentang jiwa. Nah, semakin berkembangnya teori, semakin banyaknya para ilmuwan tentang psikologi, ilmuwan psikologi, maka mendapatlah definisi sebetulnya psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia beserta cara proses berpikirnya. Ya, benar banget. Nah, seperti yang tadi Krista sudah bilang, jadi ilmu psikologi itu sangat, sudah berevolusi seperti itu. Dan pada saat ini, atau sekarang ini, yang menjadi definisi dari psikologi, kalau misalnya kita lihat dari pijar psikologi ya, yaitu adalah salah satu blog yang dibuat oleh memang mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, itu mereka mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses
mental yang menatar belakangi kehidupan manusia dan penerapannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita melihat dari definisi psikologi itu sendiri, kita bisa tahu bahwa sebenarnya psikologi itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya psikologi memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seharusnya semua dari kita itu juga harus mengetahui dong tentang psikologi kayak gitu. Oke, bener banget, Dre. Nah, tadi Audrey bilang bahwa psikologi itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba deh teman-teman berpikir, membayangkan kegiatan apa aja atau pengalaman hidup teman-teman yang kemarin-kemarin nih, yang berkaitan lekat dengan psikologi itu apa aja. Kan? Nah, kalau dari aku ambil salah satu contoh yang lagi ngetren sekarang, yaitu berkaitan dengan quote. Nah, quote itu apa sih? Quote itu adalah ungkapan ide atau gagasan dari sebuah kalimat yang dianggap menarik. Gak hanya dari sebuah kalimat, kadang-kadang quote ini juga berasal dari apa yang kita ucapkan ketika kita sharing dengan teman-teman kita. Dan kita tiba-tiba kayak itu tuh kayaknya bagus banget deh kata-katanya, dan itu akan menjadi sebuah quote untuk kita, ataupun untuk orang-orang yang mendengarkan apa yang kita sharingkan, kayak gitu. Nah, quote ini sendiri, itu akan, ketika kita menuliskan sebuah quote, entah itu di status media sosial, di Instastory, dan dimanapun platform yang ada, dan dibaca sama orang lain, dan quote itu sangat-sangat mempengaruhi atau sangat-sangat sama dengan kehidupan dia. Misalnya dia lagi putus cinta nih, dia butuh sesuatu yang membuat dia bisa move on, kayak gitu. Nah, ketika dia membaca sebuah quote yang move on, dan itu kayak, wah ini aku banget nih, kayak gitu. Bisa jadi dia memiliki keputusan untuk, oke, aku akan move on dari kisah cintaku yang lama. Itu bisa jadi. Jadi itu memberikan stimulus untuk orang tersebut berubah. Atau misalnya, itu quote-quote yang positif ya, yang memberikan sugesti ke kita, kayak gitu, sugesti positif. Tapi juga ada quote-quote yang negatif atau yang mengalami kesedihan, misalnya ketika putus cinta, ditinggalkan teman, jauh dari pacar, dan lain sebagainya. Itu juga kalau misalnya orang lain memiliki nasib yang sama dengan kita, mereka akan merasa quote ini aku banget, kayak gitu sih. Jadi banyak sekali penerapan psikologi di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari yang kecil-kecil ya, yang kita kurang pahami atau kita kurang kayak sadari kayak gitu, dari quotes misalnya. Itu kan kayak dari kalau misalnya kita lihat story gitu kan, banyak banget kan, maksudnya banyak banget waktu yang kita luangkan di Instagram dan segala macam. Tapi kita nggak mikirin kalau misalnya, oh itu juga ada kaitannya ya ternyata sama psikologi. Jadi ternyata banyak banget memang hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Dan maka dari itu, kita juga dari Radiasi Psikologi, kita juga ingin hadir buat teman-teman semua sebagai wadah di mana teman-teman itu bisa belajar psikologi tanpa harus kuliah psikologi. Tentunya pasti ada perbedaan ya antara anak-anak yang benar-benar kuliah dan mendalami ilmu psikologi, sama kita yang memberikan ini hanya sebagai istilahnya apa ya, masukan bagi teman-teman untuk, iya gitu, wadah dan masukan untuk teman-teman untuk menggunakan ilmu psikologi ini untuk kehidupan sehari-hari. Makanya kita berniatan untuk memberikan contoh-contoh atau tips-tips juga yang langsung sesuai dengan kehidupan sehari-hari, yang langsung bisa diterapkan kayak gitu. Dan selain daripada itu, kita juga sudah memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan semua ini ya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa informasi itu masih banyak banget yang ternyata dalam bahasa asing dan nggak terlalu banyak yang dalam bahasa Indonesia kayak gitu. Contohnya nih, kalau misalnya teman-teman Google aja lah, simpelnya gitu kan, Google psychology gitu. Kalau misalnya teman-teman Google psychology itu kan dalam bahasa Inggris, itu teman-teman bisa mendapatkan sampai dengan 23 halaman gitu results-nya itu, atau hasil search-nya itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ketik psikologi dalam bahasa Indonesia, itu keluarnya mungkin sekitar 17 halaman. Nah, ini kan terlihat banget ya, jadi banyak sekali informasi yang berada di bahasa-bahasa asing, dan kita ingin menyajikan ilmu-ilmu psikologi ini dengan bahasa sehari-hari yang teman-teman gunakan, jadi supaya kita juga bisa sama-sama belajar di sini. Oke, nah, psikologi merupakan salah satu juga ilmu yang dikatakan akan sangat-sangat berarti atau sangat-sangat dibutuhkan di masa mendatang. Nah,
kalau misalnya kita lihat di website-website gitu ya, ada banyak banget website-website yang membahas alasan-alasan kenapa psikologi merupakan salah satu ilmu yang dibutuhkan oleh banyak orang gitu, atau semua orang malah kayak gitu. Nah, salah satu website yang mengatakannya adalah website Exploring Your Mind, yang menyatakan bahwa ada 10 alasan kenapa orang harus belajar psikologi. Nah, hari ini kita akan bahas sama-sama nih, kenapa, apakah benar sih 10-10-nya ini, kalau misalnya dibandingkan dengan pengalaman kita berkuliah di bidang psikologi. Apa aja nih, Tah, 10-nya? Oke. Dari 10 itu, yang pertama adalah dengan kita belajar psikologi, kita jadi lebih mengenal diri kita sendiri. Nah, tentu saja kayak kadang-kadang ketika kita berkomunikasi atau sharing atau curhat dengan teman-teman atau dengan orang-orang di sekitar kita, kadang-kadang ada kalimat, kamu tuh nggak ngerti aku, kayak gitu. Karena benar, yang ngerti diri kamu sendiri itu ya cuma kamu, bukan orang lain, kayak gitu loh. Jadi ketika kita dihadapi masalah, ya kita tahu, sebetulnya kita tahu bagaimana cara kita untuk menghadapi masalah itu. Kita hanya butuh kita hanya butuh curhat dengan teman, itu hanya untuk sebatas untuk pendapat aja. Tapi apakah itu bisa dilakukan atau tidak, itu sebetulnya hanya diri kita sendiri yang tahu. Kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah belajar menghargai metode-metode saintifik. Karena apa? Karena di psikologi sendiri, ketika kita contoh nyatanya aja ketika skripsi. Ketika skripsi, tentu saja karena kita kuliah di psikologi, tentu saja skripsinya juga berkaitan dengan psikologi, yang mana itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, contoh skripsi yang aku pakai itu adalah tentang adversity quotient. Nah, adversity quotient itu apa? Itu adalah konsep mengenai ketahanan individu dalam menghadapi berbagai kesulitan di berbagai aspek kehidupannya. Jadi apakah kamu termasuk orang yang tahan banting, apakah kamu termasuk orang yang nggak kuat dengan cobaan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita dibahas kayak gitu. Iya, jadi meskipun apa namanya pembahasan di Fakultas Psikologi itu, sebenarnya tuh di sehari-hari itu kita tahu gitu ya, kita kenal, maksudnya kan, gimana sih caranya kita survive, apakah kita tahan banting, itu kan hal-hal yang kita lalui sehari-hari kayak gitu, tapi di ilmu psikologi kita belajar untuk melihat dengan cara yang lebih saintifik gitu ya, Tak ya? Ya, betul banget. Nah, jadi kita semakin sadar gitu loh, kayak ini ada teori psikologinya nih tentang ketahanan hidup kayak gitu. Kita jadi semakin sadar aja kayak gitu. Bener banget. Oke, yang selanjutnya kita di nomor 3 ada yang namanya mengasah kemampuan berpikir kritis. Nah, seperti kita sudah bahas tadi, ilmu psikologi itu ada banyak banget, teori-teorinya juga banyak banget. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan teori-teori ini untuk menerapkan itu di kehidupan sehari-hari ataupun di masalah-masalah untuk menyelesaikan atau mencegah masalah-masalah yang ada di masyarakat misalnya, itu kita harus berpikir secara kritis, kira-kira mana sih dari teori-teori yang sebanyak itu yang sangat cocok dengan keadaan yang pada saat itu juga, kayak gitu. Jadi nggak bisa asal, yang ini aja, atau satu teori kita buat untuk semua macam masalah ataupun semua macam pencegahan, kayak gitu. Selanjutnya, di nomor 4, ada memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antar manusia. Nah, sebenarnya di teori psikologi, karena kita belajar mengenai perilaku manusia, ada banyak banget teori-teori yang mengajarkan juga mengenai hubungan antar manusia. Salah satunya nih, adalah segitiga cinta. Jadi, mengatakan bahwa cinta itu, Krista kalau dengar cinta langsung excited ya, nggak tahu kenapa. Jadi kita mengatakan juga, kalau segitiga cinta itu kita mengatakan juga bahwa cinta itu ada banyak macamnya gitu, nggak cuma satu macam aja. Jadi ada yang cinta itu berbasis komitmen aja, ada yang berbasis memang gairah, dan sebagainya macamnya. Kalau misalnya teman-teman penasaran, mungkin bisa nih, kita bahas salah satu episode-episode yang kita punya. Boleh. Itu mungkin bisa menjadi catatan. Tapi kalau misalnya memang teman-teman tertarik itu teori tentang segitiga cinta untuk kita bahas, bisa request ke kita. Nah, selanjutnya
dengan kita belajar atau kita tahu tentang teori-teori psikologi, itu kita juga mengapresiasi tahapan perkembangan manusia. Maksudnya apa tahapan perkembangan manusia? Contohnya nih, kayak gitu. Karena kita sama-sama di dewasa awal. Karena kita sama-sama di tahap dewasa awal. Jadi kalau menurut teorinya Erikson, jadi ada tahapan perkembangan manusia. Nah, salah satunya itu adalah dewasa awal di umur 20 sampai 25 tahun. Nah, biasanya di tahapan ini, tiap individu itu mengalami intimasi dan isolasi versus isolasi. Nah, apa sih yang maksud dari intimasi dan isolasi ini? Kalau ketika kita di umur dewasa awal ini, biasanya kita itu ingin adanya rasa kelekatan dengan seseorang. Entah itu kita memiliki sahabat dekat, entah kita itu memiliki teman atau pacar, bahkan pacar. Itu tuh kita merasa kepingin gitu, kayak ada sesuatu atau ada seseorang yang membuat kita tuh merasa nyaman. Nah, tetapi ketika kita tidak mendapatkan itu atau kita tidak bisa melewati tahapan itu dengan baik, maka kita akan anggapannya kayak jadinya isolasi kayak gitu, karena kita akan merasa lebih kesepian, sendiri, merasa kita tuh tidak ada yang sayang sama kita dan lain sebagainya. Itu akibat dari gagalnya melewati tahapan ini kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah ada bidang-bidang psikologi yang nggak cuma anak psikologi aja atau nggak cuma berkaitan dengan kesehatan juga, karena bidang-bidang psikologi itu berkaitan juga di kehidupan sehari-hari yang banyak, yang luas banget kayak gitu. Misalnya psikologi ada di perusahaan, psikologi itu ada di pendidikan, psikologi itu ada di sosial, psikologi itu ada dan di mana-mana. Pokoknya ada banyak banget dari segi kehidupan manusia kayak gitu. Bener banget. Salah satu yang seneng banget dosen kita katakan pada dulu waktu kita kuliah adalah kayak di mana ada manusia, di situ ada psikologi gitu ya, Ta ya. Ya, Sering betul banget banget. kita Pokoknya dengerin itu. benar banget. Karena di mana kita ada manusia, di situ pasti ada psikologi. Karena manusia pasti memiliki pola pikir yang berbeda, tingkah lakunya berbeda, kayak gitu. Tapi bukan berarti kita asal ngejudge ya, kayak gitu. Ya. Nah, yang selanjutnya nih, kita punya yang namanya perspektif baru mengenai gangguan mental. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya gangguan-gangguan mental itu sangat, apa ya, lebih banyak dari apa yang kita bayangkan, kayak gitu. Ada banyak orang dengan gangguan-gangguan mental, tetapi kebanyakannya orang-orang itu tidak memahami bahwa itu adalah gangguan mental. Dan kemudian, misalnya nih, dibawa ke pengobatan-pengobatan alternatif dan segala macamnya, dan mereka tidak bisa ditangani dengan secara maksimal seperti itu. Dengan kita mengetahui atau setidaknya lebih aware atau lebih tahu mengenai gangguan-gangguan mental dan sebagai macamnya, harapannya adalah kita bisa untuk membantu teman-teman kita ya di sekitaran kita atau di lingkungan kita yang memang menemukan atau memiliki gangguan-gangguan tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada bahwa ilmu psikologi adalah dapat menjadi penambah yang baik terhadap ilmu-ilmu lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu di misalnya keguruan gitu ya, kalau misalnya teman-teman kuliah keguruan, itu ada juga gitu ilmu-ilmu psikologi yang harus, atau kelas-kelas wajib psikologi yang harus diambil kayak gitu. Ini hanya menunjukkan bahwa ilmu psikologi itu sebenarnya bisa digunakan di berbagai macam bidang kayak gitu. Jadi, ada alasannya kenapa semua orang itu harus belajar ilmu psikologi, karena hampir semua bidang itu berkaitan juga dengan manusia, dan lagi-lagi manusia itu berperilaku, punya proses mental, dan sebagainya. Seperti itu. Betul banget. Nah, lalu yang selanjutnya ini adalah kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Maksudnya gimana? Emang selama ini kita tidak berkomunikasi dengan baik? Tidak. Selama ini kita berkomunikasi dengan baik. Tapi dengan kita mengerti tentang psikologi, kita jadi mengenal orang, bukan bisa ngejudge orang ya. Kita hanya sebatas, oh orang ini seperti ini, itu karena ini. Oh orang ini seperti ini karena ini, kayak gitu. Bukan kita bisa ngejudge dia kayak, oh kamu salah karena kamu kayak gini. Bukan, kayak gitu. Jadi di sini kita di psikologi sendiri, ketika aku sama Audrey kuliah psikologi, itu kita ada 1 semester belajar tentang konseling, observasi, interview. Itu 1 semester sendiri, kayak gitu. Karena apa? Karena kita dituntut tidak hanya untuk ngomong, tetapi kita juga dituntut untuk mendengarkan, kayak gitu. Jadi kenapa hubungan timbal balik komunikasi itu ada kan ketika ada yang mendengar dan ada yang berbicara. Tapi kalau misalnya kita doang yang berbicara, itu namanya nggak komunikasi. Itu kita ngomong aja sama dia kayak gitu, nggak ada timbal baliknya kayak gitu.
Nah, jadi kita belajar untuk berempati, untuk diam dulu, dengerin dulu, empati dulu, baru kita ngomong kayak gitu. Mendengarkan untuk mendengarkan, bukan mendengarkan untuk menjawab kayak gitu. Nah, yang Betul. terakhir nih di nomor 10 ini ada yang katanya psikologi itu membuka pintu baru. Kenapa sih kok gitu? Seperti yang tadi udah dikatakan sama Krista, psikologi itu punya banyak banget cabang-cabang gitu ya. Ada psikologi yang industri organisasi, ada yang memang klinis, pendidikan, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita melihat satu-satu dari mereka, mereka tuh punya teori-teorinya sendiri. Mereka punya kembangan-kembangannya sendiri. Dan itu ada banyak banget teori-teori psikologi itu. Jadi itu benar-benar ketika teman-teman belajar psikologi itu membuka pintu baru lagi, karena ada banyak banget hal-hal yang bisa teman-teman pelajari yang bisa juga langsung diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Oke, nah tadi kita sudah membahas nih alasan kenapa kita harus belajar psikologi atau kita harus tahu atau kita harus mengenal tentang psikologi. Karena sebetulnya psikologi itu juga dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak. Nah, psikologi sendiri itu juga memiliki tantangan sama seperti pelajaran-pelajaran yang sudah kita lalui. Nah, tantangannya apa sih kita belajar psikologi? Nah, berdasarkan website-website yang sudah kita cari, data-data yang sudah kita cari, nah kita rangkumlah kayak gitu ya. Kita rangkum, jadi sebetulnya goals-nya kita belajar psikologi itu adalah kita mampu memprediksi tingkah laku individu untuk mengetahui penyebabnya. Kenapa sih orang itu berperilaku seperti ini? Kenapa sih orang itu berperilaku seperti itu? Kita harus mampu memprediksi itu. Tetapi yang menjadi sulit itu adalah karena setiap stimulus yang diberikan hasilnya itu juga berbeda-beda pada setiap orang. Jadi ekspektasi kita nih, misalnya kita ngomong, oke, aku akan memberikan stimulus, misalnya kayak dengan aku memberikan pukulan terhadap seorang anak, dia akan menjadi nurut sama aku. Tapi ternyata tidak semua anak dipukul jadi nurut, kayak gitu. Jadi ada stimulus apa yang diberikan, hasilnya juga pasti berbeda untuk setiap individu. Itulah yang menjadi tantangan kita. Kita boleh berekspektasi, tapi realitanya tidak semudah ekspektasi kita. Kayak Ya, gitu. ya bener banget. Dan juga ada banyak banget itu tadi ya, apa namanya, ya ada banyak kayak perkembangan zaman dan segala macam yang harus kita ikuti juga. Misalnya kayak tadi contohnya Krista gitu kan, memukul anak itu kayak mungkin kalau zaman dulu itu masih acceptable gitu ya, masih bisa diterima oleh masyarakat. Nah, tapi kalau seiring dengan berjalannya waktu itu bukan menjadi cara yang benar gitu. Ada apa namanya, riset-riset baru dan segala macam yang selalu diperbaharui dan menunjukkan hasil-hasil yang berbeda-beda, cara-cara yang berbeda-beda juga kayak gitu. Makanya itu harus hati-hati banget gitu, karena tantangannya belajar psikologi adalah itu tadi banyak tergantungnya kayak gitu. Dalam arti ya kita harus benar-benar tahu situasi yang ada sekarang itu seperti apa, secara lingkungan, secara orangnya juga dan segala macamnya. Maka dari itu kita sendiri setelah kita belajar psikologi itu kita jadi kayak punya apa ya, kacamata baru kayak gitu untuk memandang orang itu dengan cara yang secara lebih keseluruhan kayak gitu, nggak cuman perilakunya pada saat itu aja dan kita langsung udah ngejudge, tapi juga latar belakangnya, istilahnya personality-nya seperti apa, lingkungannya seperti apa yang sedang terjadi dari pada saat itu, mengapa orang tersebut melakukan sesuatu hal. Kita tuh jadi punya rem tersendiri untuk ngejudge orang kayak gitu. Harus direm dulu gitu ya, sebelum kita benar-benar mengetahui orang itu seperti apa dan mengapa dia melakukan sesuatu hal kayak gitu. Iya, betul banget, Audrey. Nah, nggak kerasa nih, kita sudah cukup lama ngobrol, sharing tentang psikologi. Sebelum kita akhiri topik kita hari ini, mungkin kita bisa mengambil waktu, apa sih yang bisa kita petik dari pembicaraan kita hari ini? Nah, kalau boleh kita rangkum nih, kalau boleh aku rangkum dari pembicaraan kita hari ini, itu adalah kita tidak perlu menjadi lulusan atau sarjana psikologi untuk mengetahui tentang psikologi atau untuk mengetahui tentang sharing tentang psikologi, kayak gitu, teori-teori tentang psikologi. Karena sekarang sudah banyak sekali beredar buku ataupun artikel-artikel yang bisa kita peroleh di website, ya kan? Terus tentang sharing yang seperti ini, kita bisa mendapatkan itu dimanapun, kayak gitu, untuk mengetahui tentang psikologi. Karena sekali lagi, selama kita hidup, selama kita berkomunikasi, selama kita bersosialisasi dengan orang lain, psikologi itu pasti akan melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak gitu. Dan insight-insight ini atau hal-hal yang sudah kita sharingkan ini tentu saja sudah approved by Radiasi Psikologi.
Bener banget. So that's it for today. Terima kasih sudah stay sampai di akhir acara hari ini. And don't forget to keep being inspired, keep learning, and keep striving to become a better world citizen. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Dadah!